Halo semua, saya Krem dari performahardika.com. Pada sesi ini kita akan membahas salah satu fitur yang saya rasa sudah saatnya kita pelajari juga setelah kita mengetahui task configuration. Fitur ini sangat berguna untuk troubleshooting secara online. Fitur apa itu? Adalah display flow control. Kontrol. Seperti apa itu? Oke, langsung aja. Keburu gelap. Nah, seperti teman-teman lihat di layar monitor, teman-teman. Di sini saya punya program yang mana ada CPU 1 dan CPU 2. Ini cuma pembedaan task configuration ya. Yang CPU 1 saya eksekusi 2 milisecond, CPU 2 dieksekusi setiap 10 milisecond. Nah, untuk pemanggilannya CPU 1 itu dia hanya terdiri dari file unit seperti kita lihat di sini, task configuration, dedek. Ya, terdiri dari file unit. Oke. Nah, seperti ini, dan file unit ini memanggil centering unit ya, ini. Oke, PRG. Kemudian yang CPU 2 cuma mengeksekusi cutting unit aja ya, semuanya berupa PRG, program. Oke. Nah, semisal nih kita mau troubleshooting, kita online dulu. Nah, ini nyala. Ya. Seperti ini nyala. Ini dari mana nyalanya? Kan agak bingung ya seperti ini. Atau oke lah CPU 2. Ini karena counter jadi nggak terlalu jelas. Kita coba untuk, nah ini aja ya, CPU 2 ini lebih jelas. Ini nyala sekarang. Ini nyalanya dari mana? Ya, di persen key X 5.0. Ini adalah contoh direct addressing. Jadi nggak pakai variabel. Bisa ya, kayak di Siemens itu juga kan paling sering juga menggunakan direct addressing. Cuman kebanyakan juga memakai simbol juga. Kalau nggak pakai simbol itu gundul, nanti pusing juga ya troubleshootingnya. Cuman di TwinCAT itu kita langsung menggunakan variabel yang dideklar, yang mana deklarasinya nanti juga termasuk pada pengalamatannya. Cuman kalau nggak pakai variabel juga nggak apa-apa. Contohnya seperti ini ya, langsung ditulis seperti ini. Ini untuk output ya, output yang berupa bit untuk booleannya. Persen key X 5.0 1 bit ya. Ini untuk input ya. Penulisannya seperti ini, persen key X IX kalau yang ini. Kalau memori itu persen MX itu bit dan sebagainya yang dulu pernah saya jelasin di sesi tipe data, panjang data dan sebagainya. Oke. Nah, seperti ini misalnya. Ini kan kalau semisal ini nyala, ini dapatnya dari mana? Kok ini bisa nyala? Ini OR. Nah, ini kalau ini kebetulan programnya gampang jadi langsung kelihatan. Ya, ini dari sini dong. Nah, cuman kalau semisal programnya rumit, itu gimana? Ini munculnya dari yang mana? Misalnya logikanya banyak, kita harus satu-satu. Oh, ini nyala, nyala, ini nyalanya dari sini. Bingung. Ada cara yang lebih mudah, yaitu adalah dengan display flow control. Ya. Oke, langsung menuju ke online. Langsung display flow control. Deng. Wah, ternyata tidak membantu. Iya, bukan tidak membantu karena ini settingan debugnya itu bukan di CPU 2 tapi di CPU 1. Ya, ini karena kan yang saya buka ini adalah CPU 2. Apa itu settingan debugnya? Kita masuk ke task configuration, resource, task configuration, double klik. Nah, seperti ini ya. Oke, kita tadi yang dibuka adalah cutting unit ya. Sekarang yang didebug itu adalah CPU 1 ya, seperti ini. Kata debug ini ya itu hanya muncul ketika online ya. Kalau offline enggak ya, seperti ini. Ini offline, ini enggak. Kalau kita online dia akan muncul. Nah, untuk memunculkan display flow control tadi itu kita harus mendebug di task tersebut. Misalnya tadi kan kita di cutting unit ya. Cutting unit seperti ini, kita display flow control, enggak muncul apa-apa kan. Nah, biar muncul tuh masuk ke sini. Sini klik kanan, set debug task. Deng, dia akan pindah ke CPU 2. Oke, kita langsung masuk lagi ke cutting unit. Nah, seperti ini. Akan muncul garis biru. Ya, seperti ini, garis biru. Oke, jelas ya. Jadi kita bisa lihat flow-nya. Sebenarnya garis ini bisa kita ubah-ubah menjadi warna pink atau hijau pupus atau apapun. Cuman defaultnya dari TwinCAT itu biru ya. Atau dibikin transparan. Nggak bisa. Oke, seperti ini. Kemudian ini kita bisa lihat
ya dari sini ini. Nah, untuk tone atau timer delay on itu kita bisa melihat langsung nilainya sekarang aktualnya itu seperti apa. Seperti ini ya. Jadi angka-angkanya itu akan muncul. Oke. Jangan secara tidak sengaja mengklik ini deng. Ketika kita klik ini, PLC akan otomatis stop. Jangan kaget ya. Saya bukan pernah, dulu kadang-kadang melakukan kesalahan ini yang tidak perlu sehingga mesinnya langsung down. Dus gitu. Ya, dus. Deng. Nah, ini adalah breakpoint ya. Ya, jadi yang dieksekusi cuma ini doang. Itu akan menghentikan run-nya PLC, ya kan? Ini nggak run kan? Kalau kita ingin run ya tinggal di run lagi. Nggak mau saudara-saudara. Oke, kita logout dulu, kemudian kita login lagi. Paling gampang kan gitu. Terus display flow control. Nah, muncul seperti ini. Kemudian saya masuk ke CPU 1. Fuel unit. Nah, sekarang dan tadi atau sekarang itu debugnya di CPU 2. Nah, sekarang yang kita buka ini adalah di CPU 1. Ya udah kita pindah aja. Tadi di CPU 1. Set debug task. Nah, seperti ini. Kemudian muncul di file. Nah, ini dia akan muncul di sini. Nah, yang ini jadi hilang lagi. Nah, oke, paham ya? Yang ini jadi ada. Seperti ini. Terus kemudian ini kebetulan logika select. Logika select adalah select ya. Itu adalah memilih. Jika dia sini on, dia akan memilih yang bawah. Jika ini off atau false, dia akan memilih yang atas nilainya. Karena ini dia false, dia memilih angka yang atas. Nah, ini seperti ini. Ini hasilnya secara online. Kalau kita buat biasa, kita nggak tahu ini sekarang yang masuk ke sini tuh nilai berapa. Cuman kalau di display flow control itu akan tahu nilainya. Oke, paham ya? Ya, paham nggak paham? Harus paham. Terus ini juga, nah untuk display flow control ini sebenarnya sangat berguna jika kita menggunakan bahasa FBD saja. FBD dulu lah, nanti di bahasa lain kita juga coba ya. Untuk ini kebetulan untuk centering unit, ini saya menggunakan bahasa ladder. Nah seperti ini ya, ladder pasti teman-teman yang suka mainan PLC merek sebelah banyak banget itu pasti banyak yang pakai bahasa ini ya. Cuman kalau untuk ini display flow control kita mau display atau enggak sama aja ya. Tetap garis birunya itu akan muncul. Oke. Jelas ya, semoga bisa membantu ya. Intinya tadi display flow control itu akan muncul tergantung dari debugnya, tasnya yang mana, program yang kita buka. Oke, cukup sekian untuk sesi kali ini. Jika teman-teman mempunyai kritik dan saran, mohon disempatkan untuk menulisnya di kolom komentar atau di forum kami di www.performahardika.com. Jangan lupa subscribe channel kami jika belum. Jika sudah tidak usah, malah unsubscribe ya. Hati-hati. Cukup sekian dan terima saja.